Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursilil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid dan seluruh jajaran dan serta panitia Ramadan. Tentunya juga Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan akan melaksanakan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul untuk malam hari ini terkait dengan dakwah ekspansi di abad modern. Ini judulnya luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memaknainya. Jika tidak, akan kita turunkan setel untuk bahasanya. Dan insya Allah ceramahnya Pak Guru, Pak Am, insya Allah tidak lama-lama. Ya, sekitar 15 menit ke depan. Ada pepatah terkait dengan istilah ikan sapi, ikan bakok, lebih capek lebih belok. Karena Bapak dan Ibu sudah beberapa hari mendapatkan tausiah dari para mubalik dan ustadz. Dan juga yang kita hormati para ustadz kita yang boleh jadi malam hari ini tidak melaksanakan tugas karena hal lainnya, kemudian berada di Masjid Raya. Dan juga para imam kita yang akan mengantarkan kita berkomunikasi dengan Allah dalam nanti sholat tarawih. Tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Dan tidak mustahil bagi Allah. Oleh karena itu mohon kepada kita yang hadir, doa-doa kita dan apa yang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Karena sesungguhnya kita tidak rela dan semua atas nama kemanusiaan tidak rela ada sebuah pembunuhan, pembantaian dan kesengsaraan yang tanpa alasan. Dan juga tentunya hanya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang kita hormati, terkait dengan bagaimana penyebarluasan dakwah di abad modern. Jadi kalau kita artikan ekspansi itu adalah penyebarluasan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat pertama landasan bahwa ada perintah buat kita, yaitu mengajak orang lain ke jalan Allah yang pertama dengan bil hikmah. Ajaklah orang lain, sebarluaskanlah ajaran orang agama Islam dengan mau'izah hasanah, dengan pembelajaran karakter yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan, dan ajaklah orang ke jalan agama kepada Islam dengan cara dialogis yang santun. Sesungguhnya Allah Maha tahu siapa saja yang tersesat dari jalannya, dan Allah Maha tahu siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Hadirin yang kita muliakan, dari ayat ini esensinya untuk menyebarluaskan Islam ada 3 hal. Pertama dengan hikmah. Untuk konteks hari ini, hikmah bisa kita kerjakan dengan memilih kata yang tepat dan benar tentang Islam melalui media yang ada.
Karena dakwah diantaranya juga disampaikan dengan metode at-tabligh. Dalam bahasa kerennya, dalam bahasa modernnya, at-tabligh itu adalah the communication. Itu bahasa Inggris. Izin tidak diulang, mana tahu bahasa Inggrisnya salah. Jadi kalau kita supaya ingin kelihatan pinter, waktu salah jangan diulang. Contoh the communication. Tuh Pak, hendak berulang doh, bikun nampak mana salah. Termasuk kalau latihan muqaddimah di tampik-tampik lain di musaji, di musola, kalau subuh warga komplek harus ikut memberikan tausiah subuh. Rupanya baca muqaddimah kok salah, itu diulang-ulang. Coba ndak diulang, ndak nampak salah gitu doh. Alhamdulillah. Weh cie alhamdulillah mah. Alhamdulillah. Ikulah dua alhamdulillah kok. Alhamdulillah sampai 3 kali. Rupanya waktu kampe berang, Pak, anak ambo sampai semester, tajwa kambing sampai kece apa, alhamdulillah lo aja. Itu karena beda penafsiran. Waktu alhamdulillah, ini Muhammadiyah nih. Alhamdulillah, ini NU nih. Kan diulang 2 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iko aliran ko aja. Dia rupanya grogi. Dek grogi, dek diulang-ulang. Itu pengalaman aja Bapak Ibu ya. Hadirnya kita muliakan. Jadi untuk penyebarluasan Islam dengan metode al-hikmah bisa dilakukan dengan memilih kata yang tepat dan benar tentang Islam, dilakukan dengan share atau alat komunikasi yang ada. Hari ini Bapak dan Ibu bisa menjadi utusan bagi diri sendiri. Dalam kajian Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarluaskan Islam itu mengutus para sahabatnya. Ada yang diutus namanya Khalid bin Walid. Di zaman Umar bin Khattab diteruskan mengutus Amr bin As untuk ke Mesir untuk menyebarkan Islam. Tentu konteksnya hari ini berbeda. Ketika umat Islam ketika itu harus menyebarkan Islam, diiringi oleh pasukan, oleh logistik untuk menjaga para penyebar Islam karena jauh di sana. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, untuk bisa menyebarkan Islam, Bapak dan Ibu bisa dari rumah, pakai jarinya yang penuh-penuh berkah, namanya jari penuh berkah, namanya jarpenkah, jari penuh berkah. Jangan dikati dengan jarpendos, jari penuh dosa. Karena mengirim sesuatu, menulis sesuatu DWA dengan yang tidak baik. Oleh karena itu, sekarang juga sudah muncul yang namanya Global Village, yaitu desa-desa baru, bukan desa secara antropologis dan sosiologis, tetapi desa secara teknologis. Saya heran juga nanti Bapak Ibu, ngerti nggak yang saya sampaikan yang terakhir ini? Saya aja susah memahaminya. Bukan desa-desa yang antropologis dan sosiologis, tapi di zaman modern muncul namanya desa teknologis. Itu baru baca 2 hari patang. Le ngarati apa aja Ibu? Ngarati Ustaz. Itu terlalu tinggi apa Ibu? Ambo yang menyampaikan, saya nggak ngerti, Ibu ngerti. Jadi ini artinya ternyata Bapak dan Ibu sekarang mudah untuk menyebarkan Islam. Dengan Bapak Ibu mengetik, kemudian punya akun Twitter, Facebook yang lainnya, bisa menyebarkan Islam dan memberikan informasi Islam dari sini hingga di wilayah nan jauh di sana. Ini sekarang lebih mudah. Hadirin yang kita muliakan. Kemudian yang kedua, esensi untuk menyampaikan penyebarluasan Islam itu dengan yang namanya mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah memberikan sesuatu pendidikan yang terbaik. Bapak dan Ibu bisa menyontohkan the best practice. Best practice itu adalah praktek-praktek yang baik di bulan Ramadan yang mendidik umat manusia, mendidik keluarga kita. Bapak Ibu bisa informasikan ke dunia jauh di sana. Saya yakin sekarang kan diliput oleh panitia Ramadan Masjid Raya. Ini bisa disebarkan dan seluruh dunia itu bisa menyaksikan. Dan apabila nanti diklik kembali, 3 bulan yang akan datang diputar kembali masih bisa. Silahkan aja nanti klik Masjid Raya Sumatera Barat,
Syekh Al-Khatib Minangkabawi akan muncul kembali. Itulah hari ini kita di sini, tapi orang bisa menyaksikan seluruh lapisan atau belahan dunia di sana. Itu pun menunjukkan begitu juga besok di yaumil akhir. Sedangkan produksi manusia bisa diputar kembali dari YouTube-nya. Begitu juga Bapak dan Ibu yang duduk hari ini di masjid ini, malam ini, besok juga akan diputar kembali. Jadi kalau ke masjid itu bukan saling menunggu jamaah. Bapak pengurus bukan nunggu jamaah. Dan jangan merasa Bapak dan Ibu jamaah ditunggu pengurus. Bapak dan Ibu sedang ditunggu oleh malaikat pencatat kebaikan. Dan nanti akan diputar kembali. Itu dampaknya teknologi di era modern lebih memperkuat keimanan kita bahwa apa yang hari ini kita lakukan akan bisa diputar kembali oleh para malaikat yang sedang mencatat kebaikan. Ini belum ada yang batuk-batuk, berarti dilanjutkan. Yang terakhir, konteks untuk penyebar luasan Islam itu dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog amal, dialog ilmu, kemudian ada dialog agama dan budaya. Biarlah Islam teruji dengan argumentatifnya, karena setiap kita berhak memilih sebagai proses mencari sebuah kebenaran. Ingatlah juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mencari Allah, mencari Tuhannya, itu berproses. Ketika melihat bintang, pagi harinya tenggelam, wah ini bukan Allah ini. Begitu lihat bulan, wah ini lebih hadza akbar, ini lebih besar, terang. Begitu pagi bulannya sirna, wah ini bukan Tuhan nih, bukan Allah, masa hilang timbul. Paginya melihat matahari, wah ini lebih besar, berarti ini adalah Allah. Rupanya sore harinya matahari terbenam. Kata Ibrahim, oh enggak ini. Jadi Nabi Ibrahim berkata, yang Allah adalah yang menciptakan segalanya. Jadi Bapak dan Ibu, biarlah agama Islam ini teruji dengan sebuah argumentatif agar orang lain atau umat mampu untuk melabuhkan imannya kepada Islam dengan sebuah proses untuk mencari kebenaran. Karena Bapak dan Ibu masih tenang dan tidak batuk-batuk, ustadznya yang gelisah. Kenapa? Karena yang akan disampaikan diagnosis naskahnya sudah tidak ada. Oleh karena itu kita bacakan saja, kita bersenandung kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menenangkan jiwa kita. Jika Bapak dan Ibu tidak terbiasa untuk bersama, mohon ikuti saja dalam hati. Toh Bapak Ibu tidak akan suruh tampil di depan. Kalau anak TPA nggak bisa tampil, saya suruh ke depan. Nggak pandai wak meniru ustaz, tagak di muko. Kalau awak ibu itu tidak mungkin, karena ini jamaah besar. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa sallu wa sallam ala tahan nabi nabina al-mukarram nabina al-musarraf taha al-arabi ini nggak tahu lagu Bayati atau Nahawan, ini ada Pak Am di sini. Kita ulang dikit. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa sallu wa sallam ala tahan nabi nabina al-mukarram nabina al-musharraf taha al-arabi Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa tahun depan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di meja. Jika ada kata-kata ustadz yang salah, mohon tidak diberitakan kemana-mana. Jika ada jarum yang patah, yang matahin pasti tidak punya kerjaan itu. Jika ada kata ustadz yang salah, mohon ustadz dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur, nggak mandi-mandi. Bila ada umur yang panjang, kita berjumpa di masjid ini kembali. Demikianlah dan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.